Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai fadilah doa dalam as-sunnah. Kita sudah membicarakan bahwasannya telah diriwayatkan dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik mengatakan doa yang paling banyak ya disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sudah sebutkan ini dalam video sebelumnya ya. Selanjutnya kita akan membicarakan ya, apa itu makna hasanah ya. Apa itu makna hasanah? Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang hanya memohon kebaikan itu hanya di dunia saja. Ya, ada orang-orang seperti ini. Ya, tapi Rasulullah Allah dan Rasulnya menuntut kita supaya kita meminta hasanah baik di dunia maupun akhirat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa makna hasanah ini ya? Karena sudah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya ya surat Al-Baqarah ya ayat 201 dan begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini doa yang paling banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan Anas bin Malik sendiri juga menggunakan doa ini kalau dia hendak berdoa ya. Begitu juga dengan kita ya. Kita ittiba kepada Rasulullah SAW ya. Ikutlah Rasulullah SAW. Apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW kita coba buat semampu kita ya. Doa ini mudah diucapkannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi apa sebetulnya makna hasanah nih? Kebaikan. Kalau kita makna bahasa Indonesia secara lugha hasanah itu kebaikan ya. Jadi apa makna kebaikan ini ya? Imam Nawawi mengatakan ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa makna hasanah ini di dunia itu adalah ibadah ya. Termasuk di dalamnya ibadah afiyah fil akhirah al-jannah ya. Jadi al-hasanah fid dunya, hasanah di dunia ini adalah ibadah dan afiyah ya. Ibadah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ibadah dalam arti sempit ya. Ibadah dalam arti luas ya. Ibadah dalam arti luas ini banyak termasuk sedekah tersenyum ya. Tabassum fi wajhika laka sedekah. Ya, tabassum ya, tersenyumnya engkau di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Termasuk ibadah ya, ada sedekah. Jadi ada nilainya, nilai sedekah. Jadi ibadah ini sangat luas ya, termasuklah karena di sini digunakan isim nakirah hasanatan ya. Jadi kebaikan apapun. Jadi kalau ada termasuk ibadah apapun ya, ibadah kepada Allah, baik yang menyangkut ibadah kepada Allah sendiri maupun ibadah kepada manusia dengan niat lillahi ta'ala dan ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian afiyah, al-afiyah ya. Afiyah ini lebih dari sekadar sehat ya. Afiyah ini lebih dari sehat ya. Sehingga kadang-kadang digandengkan dengan kata-kata sehat. Sehat wal afiyah, as-siha wal afiyah ya. Afiyah di dunia ya. Sedangkan hasanah di akhirat ini adalah al-jannah. Ya, kebaikan di akhirat itu adalah jannah,
kita berharap ya masuk ke dalam al-jannah. Ya, banyak kali kita kalau dalam bulan Ramadan ingin masuk ke dalam al-jannah ya, kita berdoa Allahumma adkhilnal jannah ya. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ridhamu dan masuk ke dalam al-jannah ya. Dan kata Rasulullah, kalau minta masuk dalam jannah, mintalah jannah yang paling tinggi, al-firdaus ya. Allahumma adkhilna jannatal firdaus ya. Kemudian dalam akhirat juga adalah ampunan ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat kita harapkan ya, bagaimana nanti di yaumul jaza ketika timbangan Allah ya ditegakkan, mahkamah Allah ditegakkan, amal-amal ditimbang. Kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kata Imam Nawawi, kebaikan di akhirat adalah jannah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang mengatakan lagi hasanah ini kebaikan ya, atau nikmat-nikmat yang berlaku secara umum di dunia maupun di akhirat. Jadi maknanya kebaikan apapun ya yang ada di dunia maupun di akhirat kita minta. Inilah kehebatan Rasulullah SAW ya, mengucapkan satu doa simple tapi mencakup atau meliput semuanya. Ini disebut jam'ul jawami ya, menghimpun dari segala penghimpun ya. Jadi Rasulullah selalu berdoa dengan al-jawami ya, menghimpun. Dengan satu kalimat bisa terhimpun banyak benda, banyak perkara ya. Kemudian dikatakan juga telah berbeda pendapat ya para ulama salaf tentang tafsir al-hasanah. Al-Hasan al-Basri mengatakan dia adalah ilmu dan ibadah di dunia. Jadi kebaikan di dunia kata Al-Hasan al-Basri adalah ilmu dan ibadah. Ilmu di sini ada ilmu syariat Islam ya, dan ibadah ya. Kemudian dikatakan lagi, ada yang mengatakan kebaikan di dunia itu adalah rizki ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat ya. Rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, istri termasuk rizki ya, kalau dia mendapat anak yang soleh, istrinya solihah ya, anak yang soleh dan solihah, istrinya solihah ya, alangkah gembiranya ya, gembira kita mendapat anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga dengan istri yang cantik dan solehah ya. Kemudian di akhirat dikatakan al-jannah ya. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hatim ya. Kemudian ada lagi mengatakan tafsir al-hasanah di akhirat itu adalah jannah ya. Selanjutnya dari Qatadah ya. Qatadah ini mengatakan kebaikan itu di dunia dan akhirat adalah al-afiyah ya, al-afiyah. Al-afiyah ini termasuk juga perkara yang dituntun oleh Rasulullah SAW supaya banyak kita memintanya ya. Al-afiyah, al-afiyah afwa, al-afwa dan al-afiyah. Ini kita minta senantiasa dunia maupun akhiratnya. Jadi kata Qatadah, hasanah yang dimaksud di hasanah ini al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian kata Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi, kebaikan di dunia itu adalah istri yang solehah ya. Istri yang solehah ini termasuk kebaikan di dunia ya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hasanah di dunia ini adalah rizqut thayyib, rizki yang baik dan ilmu ya. Sedangkan di akhirat adalah al-jannah ya. Begitu juga dari Salim bin Abdullah bin Umar. Salim ini adalah cucunya Umar bin Al-Khattab, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ya.
Al-hasanah di dunia ini Al-hasanah di dunia ini termasuk apa? Apa di sini? Al-manna, sesuatu yang diinginkan ya. Wallahu a'lam lah ini. Kemudian dari As-Sudi ini mengatakan kebaikan di dunia ini adalah harta benda ya. Sa'labi dari As-Sudi dan Muqatil mengatakan hasanah di dunia ini adalah rizki yang halal ya. Kita minta hasanah termasuk di dalamnya adalah rizki yang halal, yang luas dan amal yang soleh. Ini kata As-Sudi dan Muqatil. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah al-maghfirah dan thawab. Al-maghfirah, ampunan dari Allah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Atiyah, hasanah di dunia itu ada ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amal dengan ilmu tersebut. Kemudian hasanah di akhirat adalah mudahnya hisab di hadapan Allah dan masuk ke dalam al-jannah. Ini dari Atiyah ya. Kemudian dari Auf mengatakan kebaikan dunia ini, kebaikan dunia dan akhirat ya sekaligus. Dia mengatakan adalah orang yang telah mendatangkan Allah kepadanya Islam, Al-Quran, ya, keluarganya, harta bendanya, anaknya ya. Sungguh Allah telah memberinya hasanah di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, maknanya hasanah ini adalah keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Selain itu juga Sa'labi mengatakan dari Ali sungguhnya kebaikan di dunia itu adalah istri yang soleh, yang solehah ya. Sedangkan kebaikan di akhirat itu adalah mendapatkan bidadari dan bebas dari azab an-nar ya. Begitu juga dengan perempuan yang buruk ya, naudzubillah ya. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir mengatakan ya, dalam kitabnya Ibnu Katsir, al-hasanah di dunia itu termasuk di dalamnya adalah semua apa-apa yang diminta di dunia ya, dari urusan dunia, apakah itu afiah, apakah itu rumah, apakah itu istri yang baik, istri yang soleha, anak yang baik ya, anak-anak yang soleh dan soleha, rezeki yang luas, rezeki yang halal terutama ya, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh ya, dan semualah perkara-perkara yang baik di dunia ya. Kemudian kebaikan di akhirat adalah yang paling tinggi, kebaikan di akhirat adalah kita masuk ke dalam al-jannah ya. Dan diikuti dengan rasa aman ya, rasa aman dari huru hara yang sangat besar ya. Huru hara yang sangat besar nanti di yaumul kiamah ya, kita takut ya, naudzubillah. Kita mohon dari Allah Subhanahu ampunan dan rasa aman ya. Rasa aman ya. Kemudian mudahnya hisab ya di hadapan Allah. Kita ingin dihisab dengan cepat dan dengan mudah ya, tidak susah dan tidak menyusahkan bagi kita ya. Dan demikian juga perkara-perkara lain dari perkara-perkara yang akan berlaku di akhirat kelak ya. Sedangkan terlindung dari azab an-nar ya, ini salah satunya kata Imam Ibnu Katsir adalah karena sebab-sebab yang kita lakukan di dunia ya, yaitu menjauhi barang-barang yang haram atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga meninggalkan perkara-perkara yang syubhat ya. Wallahu a'lam ya. Itulah
makna dari hasanah. Ya. Kalau kata Qasim bin Abdurrahman, siapa yang telah diberi oleh Allah qalbu yang bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir dan jasad yang sabar, maka sungguhnya dia telah diberi kebaikan di dunia maupun kebaikan dunia ya. Kemudian kebaikan di akhirat adalah terlindung dari azab an-nar ya. Itulah makna dari al-hasanah ya. Jadi banyak ulama ya, telah mentafsirkan mana hasanah ya. Wallahu a'lam. Jadi sebetulnya kenapa Rasul mengatakan hasanatan, begitu juga dalam firman Allah hasanatan maknanya mencakup semua kebaikan yang ada di dunia kita minta, karena ini memang dituntun oleh Allah dan Rasulnya ya. Begitu juga kebaikan, seluruh kebaikan yang ada di akhirat ya. Tapi di di terakhir waqina adzabannar, sepertinya waqina adzabannar ini tidak termasuk kebaikan, atau bahkan waqina adzaban ini termasuk perkara yang kita minta, yang ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya supaya juga diminta secara eksplisit ya. Ya, jadi double kita minta, termasuk dia kebaikan di akhirat, dan juga kita sebutkan waqina adzabannar ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Inilah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala tentang doa. Banyak lagi doa-doa yang lain ya. Insyaallah kalau kita ada waktu dan kesempatan akan kita sambung dengan doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain ya. Banyak dari doa-doa Rasulullah ini kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, berdoa baik setelah sholat maupun di waktu mana saja, apalagi di tempat-tempat ijabah dan waktu-waktu ijabah ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.